Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 8 kriteria negara maju sudah ada di Indonesia. 8 kriteria negara maju sudah terlihat di Indonesia ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. In 2017, PricewaterhouseCoopers released a report which predicted that by 2050, Indonesia would be the world's 4th largest economy, behind only China, India, and the US. 6 years have passed, and Jakarta appears to be on track to meet these expectations. In 2022, Indonesia achieved its highest GDP growth in the last 9 years. The economy grew by 5.3%. GDP-nya pun per tahunnya, setiap tahunnya itu pun meningkat gitu. Wow. Berbagai organisasi kredibel dunia kini banyak menyoroti tentang prediksi Indonesia yang akan menjadi negara maju. Ternyata apa yang diramalkan tidak berlebihan. Banyak sekali kriteria yang sangat masuk akal mengenai kemajuan Indonesia. Berikut kami sajikan faktor-faktor yang akan membuat Indonesia akan menjadi negara maju. Yang pertama adalah kemandirian infrastruktur. Sangat tidak disangka bahwa manusia-manusia asli di negara kita memiliki kemampuan dalam mengelola infrastruktur modern. Terlihat dari pesatnya kemajuan infrastruktur dalam negeri karya asli anak bangsa. Memang pada dasarnya, orang Indonesia tidak hanya ahli dalam bidang kelautan saja, akan tetapi di bidang arsitektur, bangsa kita juga terkenal dengan penemuan-penemuan, karya-karya, serta kemampuannya. Sebut saja teknologi cakar ayam yang ditemukan Profesor Sedijatmo pada tahun 1961, banyak digunakan oleh negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, infrastruktur sejatinya bukan hal yang rumit bagi Indonesia, karena orang-orangnya pun dikenal mahir dalam bidang arsitektur. Hanya saja sebelum era Presiden Jokowi, hal sepele yang menunjang kemajuan negara ini sangat dikesampingkan. Barulah di era ini Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mampu menyulap infrastruktur biasa menjadi mega infrastruktur. Untuk itu kita tidak perlu heran melihat pembangunan-pembangunan berskala masif yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa mengimpor tenaga-tenaga asing. Kita dapat membuat sendiri, dengan kualitas bertaraf dunia dan kemegahan di atas rata-rata. Ide-ide dan tangan terampil dari bangsa ini juga sudah teruji dan tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua adalah potensi anak muda Indonesia. Jika kita melihat perkembangan dunia, anak muda di Indonesia termasuk orang-orang yang sangat responsif terhadap arah perubahan. Sehingga mereka dinilai mampu menjawab segala tantangan di masa depan. Dan ya, gelombang generasi di negara kita sangat berpotensi dalam menunjang kemajuan. Mereka juga terlihat agresif, seakan ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masa depan di tangan generasi berikutnya yang semakin berkompeten. Bisa dibilang mereka sangat haus akan prestasi, menolak kalah, terengginas, modern, dan berkomitmen kuat untuk membanggakan negeri ini. Keterampilan dan identitas mereka pun tidak malu-maluin untuk dibawa ke tengah, dalam artian panggung dunia. Dan perlu dicatat, sebentar lagi kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana masyarakat produktif di Indonesia akan menembus angka di atas 200 juta orang. Di saat itu keyakinan kuat Indonesia akan semakin maju dan menjadi salah satu trend center dunia. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Jika di era sebelumnya kita melihat kemajuan teknologi yang cenderung lambat, tapi tidak dengan sekarang. Dimulainya era persaingan teknologi, membuat bangsa ini terus berpacu dalam mengejar ketertinggalan. Dan hal yang paling istimewa adalah, pemerintah Indonesia tetap mengandalkan putra-putri terbaik bangsanya dalam mengelola teknologi tersebut. Tidak membiarkan bangsa asing leluasa dalam menguasai segala teknologi di Indonesia. Harus ada transfer of teknologi.
Walaupun dengan cara ini didakwa mengandung unsur keterlambatan, namun faktanya di lapangan, orang kita dapat belajar dan beradaptasi dengan cepat. Impaknya adalah, bangsa kita dapat berdikari, termasuk dalam penguasaan teknologi di masa depan. Hal ini juga sesuai dengan gagasan Bung Karno, yang banyak diadopsi oleh negara-negara maju, yang selama ini justru telah lama kita lupakan. Yang keempat adalah militer yang mumpuni. Jika kita berbicara tentang kemajuan negara yang diharapkan, tentu militer adalah suatu unsur yang sangat penting. Bukan berbicara tentang perang, tetapi ini akan sangat berpengaruh pada diplomasi negara. Di mana negara yang militernya lemah, akan sangat sulit untuk maju, dikarenakan intimidasi dari negara-negara pesaing di sekitar kawasan. Terlebih, Indonesia adalah negara non-blok yang tidak beraliansi pada negara manapun, membuatnya harus mempersiapkan dan memperkuat militernya sendiri sebaik mungkin. Di luar ekspektasi, bangsa ini tidak hanya mampu membeli peralatan tempur militer canggih, tapi juga dapat membuatnya sendiri di dalam negeri. Sehingga Indonesia menjadi manufaktur peralatan tempur militer termaju di Asia Tenggara. Mulai dari persenjataan, kendaraan tempur, kapal perang, kapal selam, pesawat angkut militer, hingga yang dinanti-nantikan adalah pesawat tempur produksi dalam negeri. Industri militer ini pun bukan hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, namun juga sangat diminati banyak negara dan laku dijual di pasaran. Nantinya jika Indonesia sudah menguasai dan mengembangkan teknologi inti, industri militer juga akan berkesempatan menyumbang devisa yang besar untuk kemajuan negara. Yang kelima adalah sumber daya alam. Walaupun sudah dikeruk secara brutal, namun kabar baiknya, bumi Indonesia masih menyimpan deposit sumber daya alam yang sangat melimpah. Mulai dari minyak bumi, batu bara, hingga bahan mineral. SDM yang dikembangkan oleh pemerintah, tentu saja dipersiapkan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang seharusnya menjadi hak kita, akan tetap bisa kita nikmati. Keberkahan ini pun sangat berguna bagi percepatan kemajuan, dan menjadi salah satu indikator potensi besar Indonesia menjadi negara maju. Di lain sisi, ketergantungan banyak negara pada sumber daya alam kita, juga memberikan daya tawar tersendiri yang pastinya akan sangat menguntungkan. Sehingga Indonesia dapat semakin memperluas pengaruhnya dalam percaturan global, serta dapat membantu dalam mengintervensi suatu kepentingan kita terhadap negara yang ditargetkan. Sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Yang keenam adalah pariwisata. Ya, negara yang maju belum komplit rasanya tanpa daerah wisata di dalamnya. Pergeseran minat wisatawan pada daerah pariwisata sudah dipetakan para pemangku kebijakan di bidang terkait. Jika dulu wisatawan cenderung mengunjungi kota-kota dengan keindahan arsitektur yang menawan, kini berpindah pada tempat-tempat wisata alam yang eksotis. Dan ya, Indonesia adalah surganya wisata alam. Untuk itu, pemerintah gencar membuka akses pada daerah-daerah wisata potensial yang ada di seluruh penjuru negeri. Semua ini dilakukan bukan tanpa studi dan riset, tapi semua sudah dipetakan secara matang. Jadi, jika kita melihat pertumbuhan industri pariwisata yang sangat pesat, ini bukan tanpa alasan, pastinya sudah direncanakan oleh pemerintah kita. Dan perlu dicatat, peningkatan jumlah wisatawan ini baru di tahap awal. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang, seiring perkembangan tempat pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Dan pada saatnya akan meningkatkan daya beli pada masyarakat-masyarakat yang jauh dari perkotaan, serta meningkatkan taraf kehidupan mendukung Indonesia maju. Yang ketujuh adalah ekonomi digital. Indonesia adalah salah satu negara dengan user internet terbanyak di dunia. User yang cepat tanggap adalah salah satu ciri cikal bakal negara maju.
Walaupun di daerah terpencil masih ada sedikit sekali yang tidak terjamah internet, tapi minat akan ketertarikannya di seluruh penjuru tanah air sangatlah besar. Untuk itu terus bermunculan startup baru yang seakan tiada henti, guna menjangkau akses bisnis dan perniagaan hingga ke seluruh pelosok negeri. Presiden Jokowi pernah berkata, bahwa misi kemajuan negara kita berbanding negara lainnya, sangat dipertaruhkan pada orientasi percepatan. Di mana negara yang cepat, akan meninggalkan negara yang lambat. Untuk itu ekonomi digital sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ditunjang dengan infrastruktur jalan yang masif, tentunya pendistribusian barang akan efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan digital ekonomi. Kita juga punya kekuatan di sini, punya pasar besar, dan sekarang ini kita memiliki startup ekonomi digital lebih dari 2.000, tepatnya 2.229 startup. Dan potensi ekonomi digital kita sampai 2025 124 miliar kurang lebih dolar. Gede banget. Yang kedelapan adalah tim pemburu hantu semakin mendapatkan dukungan oleh masyarakat dan pemerintah. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah penegak hukum dalam memberantas korupsi. Setan adalah biang kerok dari lambatnya bangsa ini dalam memperoleh kesejahteraan secara menyeluruh. Jika saja setan atau koruptor-koruptor di Indonesia sudah diberantas sejak dulu, maka sangat mungkin bangsa ini sekarang sudah menjadi negara maju dan sejahtera. Walaupun masih banyak setan yang berkeliaran, namun pergerakan pemerintah dalam memberantasnya perlahan menunjukkan hasil yang positif. Tidak hanya setan kecil, namun para raja setan juga sekarang sudah merasa tidak aman lagi. Karena di bawah komando Presiden Jokowi, tim khusus dibentuk dengan trik-trik ajaib, guna menangkap setan kelas kakap yang tidak dapat dijangkau oleh pemburu hantu kelas kere. Dengan semakin gencar diberantasnya para koruptor dan mafia, Indonesia maju hanya menunggu waktu dan sudah di depan mata. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita. Oke guys, lihat kalian video pembahasannya ini. Jadi kriterianya sudah ada gitu ya, kriteria negara maju sudah terlihat di Indonesia gitu. Seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi digital gitu ya, sumber daya alam dan yang lain-lain. Semua ini memang ada di Indonesia dan mempunyai potensi yang sangat besar gitu. Bahkan juga kan Indonesia juga diprediksi gitu bakal berada di top 5 gini, negara dengan ekonomi terbesar di dunia gitu. Jadi tidak yang mustahil ya, Indonesia akan menjadi negara maju sebab kriterianya tuh memang sudah ada gitu, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.